Hello my fellow, welcome back to English Talk. Nah, di video kali ini kita akan membahas tips atau cara belajar bahasa Inggris dari nol. So, bagaimana saja caranya? Let's check it out. Tips pertama yaitu niat atau motivasi. Nah, segala sesuatu harus kita mulai dengan niat. Niat yang baik, niat yang jelas. Apa motivasi kita, apa niatan kita untuk belajar bahasa Inggris. Nah, cara untuk mengenali niat kita adalah menulis apa motivasi Anda belajar bahasa Inggris. Contohnya, misalkan saya ingin bisa menyanyi bahasa Inggris. Itu contoh yang paling simpel. Kemudian saya bermotivasi untuk bisa bicara bahasa Inggris agar saya bisa pergi ke luar negeri, atau saya ingin menikah dengan orang Inggris, atau mungkin saja saya ingin kuliah di Inggris atau Amerika. Jadi hal pertama yang sangat penting yaitu niat atau motivasi. Dengan niat ini kita tidak akan gampang lemah atau tidak akan gampang malas untuk belajar bahasa Inggris. So, yang tadi pertama kali yang harus kita punya dalam belajar bahasa Inggris dari nol adalah niat atau motivasi. Yang kedua yaitu bahasa Inggris harus dipelajari dari level per level. Oke, jadi misalkan kita baru nol, kita harus belajar dari level terendah dulu. Jadi ada beberapa level tingkatan bahasa Inggris, bahkan dalam beberapa bidang juga sangat berbeda. Bahasa Inggris sangat berbeda di setiap bidangnya, contohnya bidang kedokteran, bidang pendidikan, bidang kebahasaan, bidang hukum, bidang psikologi, bahkan bidang bisnis. Itu memiliki tingkatan bahasa Inggris yang berbeda-beda. Nah, kalian harus tentukan mana dulu. Misalkan saya pengen yang conversation yang biasa aja. Oke, tentukan dulu stage atau level kalian. Kalian ingin belajar yang mana? Conversation, grammar, speaking, atau listening. Jadi tentukan dulu stage-nya. Dengan menentukan stage ini akan bermanfaat bagi kalian untuk mengetahui atau mempertajam bakat kita satu per satu. Ingat, belajar itu tidak bisa instan. Kalian harus belajar dan terus belajar. Dalam bahasa itu ada 5 skill, yaitu speaking, reading, writing, listening, and grammar. Nah, di 5 bahasa ini kalian juga ada level-levelnya. Nanti kalian akan bisa mengetahui kemajuan kalian. Misalkan nih, bulan ini saya belajar speaking, level saya masih 0. Nah, saya belajar speaking itu mulai dari levelnya anak-anak sampai levelnya anak SMP sampai levelnya anak SMA. Baru nanti saya akan meningkatkan speaking saya ke levelnya orang dewasa, seperti itu. Sama juga nih, misalkan reading juga saya pertama baca untuk bukunya anak-anak, kemudian baca untuk bukunya orang SMP, kemudian baca untuk bukunya orang SMA, kemudian baca untuk buku yang anak atau orang dewasa. Jadi setiap skill ini punya stage-nya masing-masing. Kemudian tips yang ketiga yaitu menentukan target. Tadi kan sudah tahu 5 skill bahasa Inggris itu apa. Kalian tentukan targetnya yang mana. Misalkan bulan ini saya targetnya speaking dulu, berarti saya harus belajar speaking. Bagaimana saya bisa bicara tanpa membaca buku, tanpa mikir panjang. Contohnya misalkan ditanya, are you hungry? Tell me, yes, I am. Are you Indonesian? Yes, I am. Nah, itu berarti kita targetnya di speaking yang simple-simple dulu. Kemudian kita akan naik lagi levelnya, targetnya berarti juga naik, kemampuannya juga naik. Nah, tips yang keempat yaitu kalian bisa belajar otodidak, juga bisa belajar kursus. Oke, belajar otodidak bisa didapatkan dengan cara kalian misalkan mendengarkan lagu, bisa membaca story, bisa membaca novel, bisa juga kalian lihat video di YouTube. Itu belajar secara otodidak tanpa ada gurunya. Nah, kelemahannya bisa belajar otodidak itu kita tidak akan bisa selalu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang rumit. Itu kelemahannya. Tapi kelebihannya lebih murah, lebih gampang, lebih efisien, dan tidak ada alasan untuk tidak belajar secara otodidak.
Oke, kemudian kalau belajar secara kursus, memang ada kelemahannya. Kelemahannya adalah mahal. Kita harus mengeluarkan biaya. Tapi ada kelebihannya juga. Kelebihannya kita bisa bertanya apapun ke tutor. Oke, misalnya kita bingung, Miss ini apa? Ini apa? Itu kita bisa langsung tanya. Nanti akan selalu ada jawaban dari tutornya. Oke, kemudian kita juga ada ini, timeline-nya teratur. Misalkan kita sudah punya buku, targetnya tinggal di checklist, itu yang sudah teratur, itu yang di kursusan, berarti dia sudah teratur, sudah diatur oleh lembaga kursus tersebut, targetnya seperti ini, sepaket targetnya begini. Tapi kalau otodidak, kelebihannya kalian bisa belajar apapun, dimanapun, kapanpun. Oke, di channelnya siapapun, di bukunya siapapun, di Instagramnya siapapun. Apalagi ini era sosial media ya, kalian harus pintar-pintar memanfaatkan sosial media untuk belajar. Jangan hanya untuk hiburan saja atau update status saja. Nah, sosial media bisa kalian manfaatkan untuk belajar dan untuk menambah kemampuan, untuk improve lagi sampai nanti advance. Nah, terus bagi kalian yang udah belajar nih, Miss, tapi saya merasa kalau saya tuh masih nol banget gitu, masih nol, saya belum bisa apa-apa, padahal saya udah belajar bertahun-tahun, berbulan-bulan dengan kursus yang pindah-pindah dari sana ke sini, dari situ ke situ. Nah, tapi saya ini masih pencapaiannya masih nol. Nah, siapa tahu kamu sudah bisa mencapai sesuatu tapi kamu tidak checklist. Checklist itu sangat penting. Jadi tips yang selanjutnya yaitu checklist kemampuan yang sudah kamu kuasai. Selalu checklist. Jangan pernah merasa kalau kamu tuh selalu dari 0, 0, 0 terus. Masa kamu belajar bertahun-tahun tapi masih 0? Tidak mungkin. Pasti kamu sudah ada sesuatu yang sudah kamu kuasai, tapi kamu belum checklist. Checklist itu penting supaya kamu tidak akan belajar mengulang-ulang hal yang sudah kamu kuasai sebenarnya, tapi kamu belajar terus. Dan kamu takut untuk move on karena kamu masih merasa saya itu masih nol. Jadi saya harus belajar ABC dulu, ABC, kemudian A, I, U, E, O-nya. Oke, jadi jangan lupa untuk checklist kemampuan yang sudah kamu kuasai atau yang sudah kamu pahami. Nah, kalau sudah checklist, kita akan buat sebuah dokumentasi. Dokumentasi ini bisa berupa tulisan, bisa berupa tulisan status di FB, highlight di story IG, atau mungkin kalian bikin sebuah kayak newsfeed status di Instagram. Nanti kalian akan bisa membandingkan perkembangan bahasa Inggris kalian dari 2001 sampai 2010 misalkan. Dari status FB kalian, dari status Facebook kalian yang awalnya grammarnya acak-acakan, kemudian kalian terus belajar, tulis story lagi, tulis status lagi, kalian udah bisa nih membandingkan, oh berarti aku udah bisa memperbaiki grammar di simple present. Kemudian juga kalian misalkan pengen mendokumentasikan speaking, kalian bisa bikin story, kemudian kalian highlight, ya kan? Kalian highlight di story IG, nanti kalian akan bandingkan story saya beberapa tahun yang lalu itu sangat amburadul speakingnya, tapi story saya yang sekarang udah lumayan bagus. Nah, itu tadi cara mendokumentasikan capaian. Tadi kan udah di checklist, habis itu kita dokumentasikan. So that is my tips for English learner. So we can learn English from zero if you know how to study it and if you know how to improve yourself. So my learning is a long-term process. You cannot learn in just a few months to master English. You have to improve yourself to be better and always learn new things that you never learned before. Okay, that's all for me. See you on my next video. Bye.